Selamat berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu malam ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan berbicara dalam satu tema yang baru karena kita memasuki bulan Maret tahun 2022 ini. Kita sudah menyaksikan video sebelumnya, sebelum saya bicara, kita melihat bagaimana perubahan musim dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat musim dari mulai musim dingin, lalu berganti ke musim semi, lalu berganti ke musim panas, dan kemudian kembali ke musim gugur. Dan kemudian cycle itu, putaran itu kembali berputar kembali menjadi musim dingin dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga tahu bahwa musim-musim ini tidak bisa kita kendalikan. Itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, pada bulan Maret ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara dalam bulan ini mengenai musim kehidupan. Dan dalam bulan ini di Assembly Church, saudara akan melihat dan saudara akan mendengarkan firman Allah yang membahas tentang hal itu dan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk menghadapi musim-musim dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan berbicara tentang meresponi musim kehidupan. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama dalam waktu yang singkat ini pada malam ini. Kita sama-sama merenungkan bagaimana sebagai orang yang percaya kita meresponi musim-musim kehidupan yang mungkin kita lalui di masa-masa ini. Saya mengambil teks firman Allah pada malam ini melalui Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan di situ, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lagi sekali saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan untuk merenungkan firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada malam ini kami bisa kembali duduk diam di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan renungan firman Allah pada tengah minggu ini. Bapa, kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu menemani kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini berbicaralah. Kami siap mendengar, kami ingin Tuhan untuk bisa kami mengetahui bagaimana kami meresponi musim-musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu dalam masa-masa ini kita mengalami pandemi COVID dan puji Tuhan pada hari ini kita mendengar bahwa sudah ada banyak restriction di Sydney, di New South Wales yang lebih longgar daripada sebelumnya. Tetapi walaupun demikian kita masih lihat banyak juga orang-orang yang masih terkena dengan virus Omicron dan terinfeksi, sehingga masih banyak orang-orang yang harus berjaga-jaga. Karena itu Bapa, mari gunakan hikmat kita dalam kita keluar, dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, tapi tidak takut dengan hal apapun selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya Tuhan akan melindungi dan melakukan yang terbaik untuk kita. Dan Bapak Ibu Saudara, masa pandemik ini merupakan salah satu musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan cuma untuk di New South Wales, bukan cuma untuk di Australia, tapi juga untuk di seluruh dunia. Dan kita baca tadi dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, dikatakan untuk segala sesuatu, termasuk pandemi COVID ini, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi dengan demikian, dengan secara gamblang Tuhan menyebutkan dalam kitab Pengkhotbah ini bahwa setiap yang terjadi dalam dunia ini, dari pagi sampai sore, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, ada masa dan waktunya. Dan setiap musim yang kita alami Bapak Ibu Saudara, baik itu musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa atur dalam hidup manusia ini. Oh, musim semi datangnya bulan Januari ya. Jangan bulan-bulan Agustus ya.
Atau musim dingin kita jangan bulan Juli deh. Kita musim dingin maunya Desember seperti di North Amerika supaya bagus ada snow. Dan kita nggak bisa atur Bapak Ibu Saudara. Musim di North Amerika dengan musim di Australia sangat berbeda. Di North Amerika di beberapa tempat bagian di sana ada yang snow. Bahkan di sana pun snow-nya itu ada yang berbeda-beda. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa kita kendalikan. Musim dalam kehidupan kita ini nggak bisa kita kendalikan. Musim dingin akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, dengan apa yang mempengaruhi musim dingin itu datang. Musim semi juga demikian. Musim panas dan musim gugur sama, tidak bisa kita kendalikan. Ada waktunya, ada masanya, kita nggak bisa mengendalikannya. Berapa lamanya, berapa pendeknya, kita tidak bisa mengembalikan. Yang ada, yang bisa kita adalah kita menjalani musim-musim kehidupan itu dengan apa yang kita bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari juga dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, dalam kehidupan kita sebagai kehidupan orang-orang percaya, kita juga tidak bisa mengontrol musim kehidupan dalam kehidupan kita. Saya tidak berbicara tentang musim dingin, musim panas, tapi saya berbicara musim kehidupan. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang penuh sukacita, ada saatnya kita mengalami hal-hal yang penuh derita. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang begitu baik kelihatannya, tapi ada hal-hal yang kita alami yang buruk rupanya. Dan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol apa yang terjadi. Kita nggak bisa kendalikan, oh saya mau mengalami ini, saya mau mengalami itu. Tidak semuanya kita bisa kendalikan. Tapi kita ada hal-hal yang kita alami Bapak Ibu Saudara, yang kita akhirnya harus menerima apa yang terjadi. Harus menghadapi apa yang terjadi. Walaupun kadang-kadang hal itu tidak mengenakan, tidak nyaman, dan di luar kendali dari kita. Kadang kita harus menunggu lama untuk sebuah musim kehidupan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita menunggu sesuatu kesembuhan dari tubuh kita. Kita lama harus menunggu sampai itu datang. Atau dalam bisnis kita menantikan musim banyaknya customer datang dan musim di mana kehidupan bisnis kita makin maju. Kadang kita nggak bisa kendalikan. Kita menunggu dalam waktu yang lama, tapi kadang juga kita menunggu dalam waktu yang singkat dan itu terjadi. Ada juga yang lamanya waktu tidak bisa kita hindari. Ada waktunya tak terasa begitu cepatnya waktu datang dalam kehidupan kita tentang satu hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika hal ini terjadi, musim-musim kehidupan ini terjadi. Jika kita mengalami pintu yang tertutup ataupun pintu-pintu yang terbuka dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Karena walaupun kita tidak punya kendali atas musim-musim kehidupan kita, tapi Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus punya kendali atas hidup saudara. Lagi sekali saya katakan, walaupun kita tidak punya kendali akan musim-musim kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia memiliki kendali akan hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam bulan Maret ini saudara bisa menemukan bagaimana respon-respon positif yang firman Tuhan ajarkan, yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam menghadapi musim kehidupan yang silih berganti berdatangan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama dan kita renungkan sama-sama apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan bilang secara spesifik dalam firman Allah pada malam ini untuk menghadapinya. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ada waktunya seperti saya katakan tadi. Bahkan dalam Pengkhotbah 3, kalau saudara baca dalam ayat 2 sampai ayat 8, dikatakan begini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Oh, ini mengerikan, ada waktu untuk membunuh. Tapi maksudnya Bapak Ibu Saudara, ada waktu seseorang terbunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktunya seseorang disembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk membukan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci, ini juga mengerikan. Tapi maksudnya ada waktu bagaimana kita bisa mengasihi. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita tergoda untuk bisa membenci orang lain. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Seperti sekarang terjadi di Ukraina dengan Rusia. Ada waktu mereka damai, tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan dengan baik. Tapi ada masa-masanya saat ini mereka berdua berperang, banyak orang yang meninggal, banyak korban-korban berjatuhan, banyak bangunan-bangunan runtuh. Bapak Ibu Saudara, kadang kita nggak bisa menghindari dan tidak dalam kendali kita masa dan waktu dalam kehidupan kita. Jadi dalam setiap hal kehidupan kita ada saat-saat di mana kebaikan kita alami. Tapi ada saat-saat juga, dan jangan kaget Bapak Ibu Saudara, ada keburukan terjadi dalam hidup kita. Kejadian-kejadian kehidupan kita akan terus bergantian. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di samping. Yang kadang kita tidak bisa reka apa yang akan terjadi. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian termasuk saya sering mengalami dalam kehidupan ini. Apalagi pada zaman-zaman akhir ini, di mana semua tidak menentu. Kadang kita rencanakan besok berhasil, pada saat kita jalani ternyata tidak berhasil dan berantakan. Semuanya kadang tidak bisa terkendalikan. Tidak bisa diatur untuk terjadi ataupun untuk tidak terjadi. Kadang kita mau hal ini terjadi, tapi itu tidak terjadi. Kadang kita mau hal itu tidak terjadi, justru hal itu yang terjadi. Pertanyaan malam ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan adalah begini. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi hal ini? Bagaimana kita sebagai orang yang memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menghadapi musim-musim kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan? Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin beritahukan satu hal yang sederhana saja pada malam ini. Jika musim-musim kehidupan kita tidak bisa kendalikan, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika musim-musim kehidupan tidak bisa kita rubah, tidak bisa kendalikan, maka sebagai orang percaya, hal yang bisa dirubah adalah begini, adalah cara kita meresponi musim-musim kehidupan itu. Jika musim kehidupan gak bisa kita kendalikan dan kita rubah, kita harus merubah diri kita. Bagaimana cara kita meresponi hal yang tidak bisa kita rubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita merubah respon kita. Bagaimana kita merubah diri sendiri menghadapi musim-musim yang tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk bisa menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, responi dengan iman akan janji firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah membaca banyak firman Allah. Saya juga mau sampaikan pada malam ini bahwa janji firman Allah itu ya dan amin. Dan dia tidak pernah gagal. Dia akan menggenapi rencana yang indah dalam hidup saudara. Rancangannya bukan rancangan saudara dan saya, tapi rancangannya ada rancangan damai sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya. Karena itu Bapak, mari kita berdiri kokoh akan janji firman Allah. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun musim ini bergejolak. Walaupun musim panas begitu terik dalam kehidupan saudara. Walaupun musim kekeringan terjadi dalam bisnis saudara. Walaupun kehidupan saudara tidak seperti yang saudara harapkan. Tapi ingatlah akan janji Allah. Responi dengan iman saudara akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan akan mengangkat saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahwa Tuhan akan menuntun tangan saudara menuju padang yang berumput hijau dan pada air yang tenang. Tuhan akan melindungi saudara melewati lembah kekelaman. Sehingga satu saat nanti Bapak Ibu Saudara dalam waktunya Tuhan,
saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa untuk baca firman Tuhan. Jangan pernah lupa akan janji Allah. Karena itulah yang menjadi dasar iman kita yang teguh. Bahwa Tuhan sudah berbicara dan saya beriman itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponinya? Yaitu yang kedua, meresponi dengan pengharapan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan yang terindah bukanlah pengharapan kosong yang hanya angan-angan belaka. Tapi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan karena kita memiliki dasar yang teguh. Pengharapan kita berdasarkan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang tidak pasti. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah pengharapan kosong, tapi pengharapan yang pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar bahwa pengharapan dari Allah itu indah pada waktunya. Pengharapan yang dari Allah itu pasti akan diberikan kepada saudara. Karena itu mari responi dengan memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah. Bahwa Allah akan tetap menolong saudara. Kalau kadang-kadang dalam masa-masa yang baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak begitu memahami adanya pengharapan karena semua berjalan baik. Tapi pada saat-saat yang buruk, kita baru menyadari betapa pentingnya memiliki pengharapan dari Allah. Karena itulah kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman supaya kita kembali mengingat janji-janji Tuhan. Kita mengingat kembali pengharapan yang dari Allah. Jadi nomor satu, responi dengan iman saudara akan janji firman Allah. Yang kedua, responi dengan pengharapan dari Allah. Dan ketiga Bapak Ibu Saudara, responi dengan sukacita dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tidak sama dengan senang. Suka itu keluar dari dalam hati. Dan sukacita itu tidak tergantung dari keadaan di luar kita. Itu darahnya dari dalam dan apa yang ada di dalam. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan pada malam ini dan kita merenungkan sama-sama. Kristus ada di dalam saudara. Dan saudara ada di dalam Kristus. Karena itu biarlah sukacita saudara akan menjadi melimpah ruah. Karena dasar sukacita saudara adalah Kristus yang ada dalam saudara. Sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita yang tidak pernah punah, tidak pernah pudar dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pada malam ini kita mau bangkitkan sukacita kita. Responi dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, aku bersukacita Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang susah, bukan berarti saudara tidak boleh menangis. Karena ada saatnya kita menangis. Bukan berarti saudara tidak boleh merasa sedih. Boleh saja saudara. Tapi tidak mempengaruhi kehidupan dalam saudara. Di dalam saudara ada sukacita yang tidak boleh hilang. Karena itu responi dengan sukacita dari Tuhan. Responi apapun yang terjadi, baik atau buruk, bersukacitalah. Karena apa? Karena saudara tahu ada janji Allah. Karena saudara tahu ada pengharapan dari Allah. Pakai iman itu untuk membangkitkan sukacita saudara. Mari pada malam ini, saya ingin menyimpulkan dengan satu hal. Yaitu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengatur semua isinya. Yesus adalah anak Allah yang sudah mati bagi saudara. Dia menjadi juru selamat bagi saudara. Dia menyembuhkan saudara saat engkau sakit. Dia akan memulihkan saudara saat engkau jatuh dalam keadaan yang terpuruk. Dia akan membangkitkan iman saudara. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Sehingga dia bisa memberikan apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Dalam musim-musim kehidupan yang akan kita lalui ke depan. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar lebih jauh lagi. Pada dalam kebaktian minggu ini selama 4 minggu ke depan Bapak Ibu Saudara, saudara akan diajak satu persatu untuk melihat pemulihan, untuk melihat pengharapan, untuk melihat sukacita, dan untuk melihat semua akan indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saat ini kita akan berdoa untuk menutup renungan tengah minggu
pada malam ini. Dan saya berharap apa yang sudah saya bagikan dapat tertanam dalam hati saudara dan bisa membuat saudara makin bersemangat untuk menghadapi kehidupan ke depan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami sudah mendapatkan firman Allah. Bagaimana kami sebagai orang percaya untuk meresponi sesuai firman Allah. Musim boleh berdatangan dalam kehidupan kami silih berganti. Tapi hati kami tidak pernah berubah dan tidak pernah berganti. Hati kami tetap beriman dalam Tuhan. Hati kami tetap punya pengharapan dalam Allah. Hati kami akan terus bersukacita di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan bersama saya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kehidupanmu dan seluruh keluarga dan pelayanan saudara. Haleluya.